Salam Bapak Ibu, semua dimanapun berada, yang berkenan sudah membuka YouTube kami, GPSK Gloria Sintang. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hambanya ini akan memberkati kita. Selamat menikmati firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Salam jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, minta Tuhan bekerja di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan ini, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di tempat masing-masing, kami memuji Tuhan, membesarkan Tuhan di tempat kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami dan tidak mengurangi rasa kerinduan kami untuk tetap menyapa Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya pembacaan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan. Kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan maksudkan. Kami hidup dan bertumbuh di dalam firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak percaya. Saya ulangi, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu semua, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang masih berhubungan dengan cerita-cerita pasca kebangkitan Kristus. Yesus Kristus sudah bangkit. Kita mengingatnya, memperingatinya, bahkan merayakannya dengan cara yang sederhana beberapa waktu yang lalu. Dan dalam masa pasca kebangkitan, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri, dan ayat yang kita baca ini, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya plus Thomas. Karena ayat sebelumnya yang tidak kita baca, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya minus Thomas. Tidak ada Thomas di dalamnya. Pada ayat 19 sampai ayat 23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas.
murid-murid yang lain bersukacita, senang berjumpa dengan Yesus. Mereka langsung percaya bahwa itu Yesus dan mereka sangat menikmati persekutuan dengan Yesus. Tetapi pada waktu peristiwa ini diceritakan kepada Thomas yang tidak hadir pada waktu itu, Thomas tidak percaya. Dia berkata bahwa saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan tangan di lubang paku tangan Yesus dan lambung Yesus Kristus. Jadi, saudara, karena itu pada peristiwa berikutnya, ayat yang kita baca ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ada Thomas di situ. Dan kita akan lihat reaksi Thomas. Dan firman Tuhan ini saya bagi menjadi dua bagian. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Yesus Kristus menampakkan diri kepada Thomas. Yang kedua, respon Thomas terhadap penampakan diri Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya memulai dengan Kristus, sebab ini adalah memang tindakan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada bagian yang pertama, tanpa Thomas. Dan tadi saya berkata bahwa murid-murid lain tidak ada soal. Mereka sangat senang dengan perjumpaan ini. Tetapi Thomas tidak percaya. Rupanya Yesus Kristus mempunyai perhatian yang sangat khusus kepada Thomas. Sehingga dia perlu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya plus Thomas, dan khususnya kepada Thomas. Dia ingin betul-betul Thomas yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Yesuslah yang datang. Yesuslah yang menampakkan diri. Dan dia ingin Thomas percaya di sini. Artinya begini, bahwa Yesus Kristus sangat perhatian kepada murid-muridnya. Dia memperhatikan Thomas secara pribadi. Dia mengerti pergumulan iman Thomas. Dia tahu bahwa Thomas tidak gampang percaya. Dan Thomas, dia ingin supaya, Yesus Kristus ingin supaya Thomas betul-betul paham, betul-betul mengerti, betul-betul yakin, betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus yang selama ini menjadi guru mereka, teman mereka, itu memang sudah bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa dia menampakkan diri kepada muridnya dan kepada Thomas dan kepada orang-orang yang lain? Karena memang Yesus Kristus itu mengkonfirmasi kebangkitannya kepada banyak orang. Di dalam perjanjian lama ditulis nubuat bahwa Yesus akan bangkit. Kemudian berkali-kali Yesus juga menyatakan bahwa setelah dia mati dikuburkan dia akan bangkit. Dan dia memang harus menyatakan diri untuk menyatakan, membuktikan, mengkonfirmasi bahwa dia sudah bangkit. Jadi dia perlu menampakkan diri. Bukti kebangkitan Yesus bukan hanya soal kubur kosong. Karena apa? Karena kalau hanya kubur kosong, bisa saja isu mayat dicuri itu dibenarkan. Tetapi kalau Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu tidak bisa dibantah. Itu bukti yang real, yang sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada Thomas, juga ingin supaya mereka bersaksi, menjadi saksi Kristus, bahwa Yesus dia disalibkan, dia dikuburkan, dan sudah bangkit. Bapak Ibu semua, ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kita adalah saksi. Memang kita pada waktu itu belum ada, tetapi kita dengan iman percaya bahwa Yesus sudah bangkit, dan kita menjadi saksi, menyaksikan, memberitakan kepada orang lain bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati disalib, dikubur, dan bangkit. Kitalah saksinya sekarang. Saksi pertama, Thomas dan kawan-kawan sudah tidak ada. Mereka sukses
memberikan kesaksian kepada dunia bahwa memang Yesus bangkit. Saksi berikutnya adalah kita, adalah orang-orang generasi di bawah mereka, dan kita menyatakan bahwa memang Tuhan kita bangkit. Adakah Bapak Ibu semua menjadi saksi Kristus sudah bangkit, yang sudah bangkit dari antara orang mati? Mari kita menjadi saksi Kristus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga selalu membawa damai sejahtera. Perhatikan ayat firman Tuhan. Pada waktu dia datang dengan tiba-tiba, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat sebelumnya, ayat yang tidak kita baca tadi, menyatakan hal itu. Misalnya, pada ayat yang ke-19, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid bersukacita. Mereka menyambut kehadiran Yesus dengan penuh sukacita, dan mereka yang tadinya ketakutan, yang tadinya galau, yang tadinya mengunci diri sebagai ekspresi dari ketakutan, mereka bersukacita karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-26 tadi kita sudah membacanya. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bersama dengan Thomas, juga disebutkan ada kalimat damai sejahtera bagi kamu. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Yesus selalu membawa damai sejahtera. Dengan kalimat-kalimatnya yang meneduhkan, dan kalimat yang menyatakan damai sejahtera. Memang dia membawa damai sejahtera. Artinya begini, kalau mau mendapatkan damai sejahtera di hati, damai sejahtera di keluarga, damai sejahtera di masyarakat, maka datanglah kepada Kristus. Karena Kristuslah sumber damai sejahtera. Kristus sanggup mengubah segala sesuatu yang tadinya galau, yang tadinya ketakutan, yang tadinya dalam situasi mencekam. Itu Kristus bisa mengubahnya menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu semua, apa yang menyebabkan kita menjadi galau? Apa yang menyebabkan kita takut? Banyak. Dalam situasi terkini, barangkali banyak orang yang mengalami ketakutan. Ketakutan dengan virus corona yang begitu masif menyerang bukan hanya bangsa Indonesia, tapi menyerang dunia ini. Memang secara manusia kita bisa khawatir, galau, dan takut. Tetapi kita punya Kristus. Kristus mampu meneduhkan. Meskipun situasinya sedemikian mencekam, Kristus memberikan kedamaian di hati kita. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit dan masa-masa sukar seperti ini. Itu bagian yang pertama tentang Kristus. Kristus menyatakan diri untuk mengkonfirmasi kebangkitannya, untuk menyatakan bahwa dia menggenapi firman-Nya, dan dia membawa damai sejahtera. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tentang Thomas. Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Thomas tidak percaya dalam pengertian tidak percaya Yesus bangkit. Thomas sangat rasional. Dia memerlukan bukti fisik supaya dia percaya. Dia tidak hanya percaya kepada cerita. Dia tidak bisa percaya kepada cerita-cerita kawan-kawannya. Kawan-kawannya berkata, kami lihat Yesus, kami ketemu Yesus. Oh tidak, kalau saya belum mencucukkan tangan saya ke lubang pakunya, tidak, saya tidak percaya. Bapak Ibu semua, iman Thomas adalah iman yang bersandar kepada rasional. Iman yang sedikit
berimbang atau mungkin dikalahkan oleh rasionalnya. Rasionalnya lebih besar. Padahal Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus yang biasa lihat mujizat. Dia bergaul dengan Yesus 3 tahun lebih. Dia dengar firman-firman dari mulut Yesus, pengajaran yang luar biasa. Dia lihat mujizat, bahkan Yesus membangkitkan orang mati pun dia tahu. Dia tahu nubuat Yesus bahwa Yesus akan bangkit. Terlepas daripada dia mengerti atau tidak, dia tahu. Dia tahu firman. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus mati dan bangkit, dia tidak segera bisa mempercayainya. Sebelum seperti kalimat yang dia katakan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu semua, saya tidak berkata bahwa dalam kekristenan rasional tidak penting. Rasional penting. Dan Tuhanlah yang memberi rasio kepada kita. Rasio otak itu ciptaan Tuhan. Diberi oleh Tuhan untuk dipakai. Tetapi Bapak Ibu semua, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, ada tataran tertentu di mana rasional tidak mampu untuk memecahkannya. Dan itu harus iman. Ada bagian-bagian tertentu di mana imanlah yang harus bekerja. Rasional sudah tidak mampu lagi. Termasuk di dalamnya mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu susah ditelaah secara rasional. Jangankan kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan orang mati, bahkan mujizat-mujizat pun menyembuhkan orang dan sebagainya, itu susah ditelaah secara rasional. Hanya iman yang bisa menerimanya. Dan karena itu saya mengajak kita semua untuk tidak mempertentangkan dua hal ini. Berjalan bersama-sama, tetapi berilah ruang kepada porsi masing-masing. Rasional, ya rasional, tetapi ada bagian-bagian tertentu di mana rasional tidak mampu untuk menjawabnya. Maka iman kita kepada Tuhan, itu yang harus kita kedepankan. Bapak Ibu semua, kita ambil contoh. Kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah tindakan iman. Itu bukan tindakan rasional. Tindakan iman. Karena apa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diketahui kehadirannya secara fisik. Orang yang mau berdoa, dia sedang mengedepankan iman. Contoh kedua, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tindakan iman. Meyakini bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit, yang rentang waktunya sudah dari 2000-an tahun yang lalu, dan kuasa kebangkitannya itu masih efektif berkuasa sampai sekarang, yang mampu menyelamatkan kita, itu tindakan iman. Itu hanya iman yang bisa bekerja. Nah, mari kita mengedepankan hal itu. Ada banyak soal-soal yang tidak bisa kita telaah dengan rasio. Antara lain barangkali masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita tetap bekerja sesuai dengan bagian kita. Apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, antara lain potensi, rasio, pemikiran, akal, itu kita lakukan. Sebab itulah titipan Tuhan. Tetapi kita juga punya iman. Kita jalan bersama-sama dan kebergantungan kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, itu kita kedepankan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Setelah Thomas bertemu dengan Tuhan, lalu Yesus berkata kepadanya, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Setelah peristiwa ini, maka Thomas percaya. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu semua di rumah, tidaklah harus kita melihat Tuhan secara fisik.
ada Alkitab untuk kita baca tentang Tuhan. Ada iman di dalam diri kita untuk meyakini firman itu. Percayalah kepada Tuhan meskipun tanpa melihat. Tanpa lihat mujizat, tanpa alami mujizat pun kita harus bisa percaya kepada Tuhan dengan firman yang sudah ada pada kita. Mari kita meyakini kebangkitan Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, jadilah saksi kebangkitan Kristus. Jadilah saksi kebangkitan Kristus. Perkenalkanlah itu kepada orang lain. Nyatakanlah itu kepada orang lain. Yang berikutnya bahwa dia sumber damai sejahtera. Datanglah kepada Kristus, maka Tuhan memberi damai sejahtera kepada engkau. Kemudian berilah iman dalam ruang yang utama dalam hidupmu. Iman, dia menyelamatkan, dia memelihara engkau, dia menolong engkau dalam menghadapi setiap kesesakan yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan, renungkannya. Berkati kami agar kami mempunyai iman yang baik, meskipun tahapan yang harus kami jalani tidak mesti kami bisa langsung mempunyai kesempurnaan dalam iman. Tetapi kami ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Ajar kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami belajar dari Thomas ini. Kami percaya meskipun kami tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi kami bersekutu dengan Tuhan secara roh. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini akan menguatkan, memberkati kita. Mari kita terus setia beribadah dalam suasana yang sedang sulit ini. Mari kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, beribadah di tempat kita masing-masing, suami, istri, anak-anak. Kita membangun sebuah mezbah Allah, belajar firman Tuhan di sana, kita berdoa di sana, dan kita juga memberikan persembahan korban harum buat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Sekaligus kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan tertanam dan membangun kehidupan kami. Kami terus berdoa, mari memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. COVID-19 yang sekarang masih merembak di banyak tempat, dalam nama Yesus kami minta belas kasihan Tuhan. Yang sakit diberikan kesembuhan. Berkati aparat yang menjaga keamanan di berbagai tempat. Berkati juga para medis yang berada di garis depan untuk menolong para pasien yang terpapar. Kami berdoa perlindungan Tuhan berikan buat mereka. Tuhan cukupi kehidupan ekonomi umat-Mu dimanapun mereka berada. Situasi kondisi sedang sulit ekonomi, supaya Tuhan terus menjaga, Tuhan pelihara. Apa yang dimakan, diminum Tuhan berikan buat mereka. Bapak, kami berdoa terus buat jemaat-Mu. Mendoakan secara khusus bagi mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Yang sedang bergumul dalam ikatan dosa, dalam nama Yesus kami lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga jemaat-Mu yang merindukan punya anak. Mari Bapa memberkati, menolong, menjawab kerinduan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, satu saat keluarganya akan diberkati dengan hadirnya anggota keluarga dalam rumah tangga mereka. Yang sedang hamil, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati buah kehamilan mereka, buah kandungannya diberkati Tuhan, sehat tidak kurang satu apapun. Kami terus berdoa, memberkati pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu, apapun pekerjaannya, usaha-usahanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus melimpah memberkati kehidupan kita mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan memberkati kita.